Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan bakat dan cara berpikir mereka yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengenal dan memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Di sini, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar, meliputi yang pertama, kesiapan belajar. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, minat belajar. Minat belajar merupakan aspek yang menentukan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu, di mana dalam hal ini adalah aktivitas belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Untuk mengetahui bagaimana cara yang paling disenangi oleh peserta didik agar dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan memetakan peserta didik, kemudian mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Misalnya, kemampuan kognitif atau kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar atau profil belajar yang dapat dilihat dari pemetaan kesiapan belajar peserta didik pada awal pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan keleluasaan dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi atau kemampuan dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Artinya, pembelajaran harus merujuk pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, mengenali peserta didik untuk melakukan pemetaan. Nah, ini menyangkut kesiapan belajar, minat belajar, dan cara belajar sehingga pengelompokan peserta didik dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Nah, artinya ini bisa dilakukan secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kemampuan kognitif, modalitas, gaya belajar peserta didik, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, ini artinya siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Yang kelima, guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, artinya di sini guru itu harus memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya secara maksimal. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya, tujuan pembelajaran menjadi utama dalam pembelajaran sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Dan bagaimana guru merespon kebutuhan tersebut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan materi dan tujuan pembelajaran. Guru harus menetapkan materi dan tujuan pembelajaran secara jelas untuk memastikan arah dan fokus dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman kebutuhan belajar siswa. Penting bagi guru untuk memahami kebutuhan belajar siswa, termasuk kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka. Pemetaan kebutuhan belajar siswa merupakan langkah kunci dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ketidakakuratan dalam pemetaan dapat mempengaruhi efektivitas rencana pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa. Guru perlu mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar mereka agar proses pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Ini dapat dilakukan melalui pemetaan menggunakan soal pemantik ataupun observasi. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru harus siap berperan sebagai fasilitator di dalam kelas, membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Guru perlu memberikan bimbingan dan pendampingan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa atau kelompok untuk memastikan dukungan yang tepat dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu membuat desain pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran harus didesain sedemikian rupa agar interaktif dan menarik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Guru harus memilih pendekatan
strategi, metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menentukan strategi dan alat penilaian. Guru harus menentukan strategi dan alat penilaian yang tepat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara akurat. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar pada materi sains yang mencangkup aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dengan topik daur hidup hewan di kelas 4 SD. Yang pertama yaitu konten, di mana konten ini menyesuaikan materi dengan kesiapan belajar siswa. Dibagi menjadi 3, yaitu kelompok siswa dengan kesiapan tinggi, kelompok siswa dengan kesiapan menengah, dan kelompok siswa dengan kesiapan rendah. Yang kedua yaitu proses, yaitu memvariasikan kegiatan belajar siswa, di mana di sini guru membagi berdasarkan 3 kelompok, seperti kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok auditori. Yang ketiga yaitu ada produk. Nah, produknya di sini bisa poster, bisa presentasi lisan, dan juga bisa model 3 dimensi. Dan yang keempat ada lingkungan belajar, di mana guru mengatur kelas yang fleksibel. Nah, di sini guru bisa membagi 3 zona. Ada zona visual, ada zona eksperimen, maupun zona diskusi. Contoh pelaksanaan dalam kelas, misalnya dalam satu sesi pembelajaran. Selanjutnya, siswa dengan kesiapan menengah itu bisa menonton video tentang daur hidup hewan dan membuat model 3 dimensi dari bahan-bahan sederhana di zona eksperimen. Yang terakhir, yaitu siswa dengan kesiapan rendah bekerja di zona diskusi dan mendengarkan penjelasan guru, kemudian membuat diagram sederhana dari daur hidup ayam dengan bantuan gambar.